Selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, hari ini kita mau bahas sosok yang menarik banget nih. Dr. Peter Attia. Sumber kita dari kutipan di buku Tools of Titans. Dia dokter, tapi pendekatannya soal umur panjang sama performa itu, wah bisa dibilang cukup mendalam ya. Iya, betul. Atia ini unik karena dia kayak gabungin ketelitian seorang insinyur gitu ya, dengan eksperimen ke diri sendiri. End of one istilahnya. Jadi dia nggak cuma lihat data orang lain, tapi dia coba langsung ke badannya. Oh, jadi dia kayak kelinci percobaannya sendiri gitu ya? Bisa dibilang gitu. Tujuannya ya itu, gimana caranya hidup lebih lama, tapi yang penting lebih sehat. Jauh melampaui cek kesehatan standar lah pokoknya. Oke, oke. Nah, ini menarik. Dia sering banget ngomongin soal 4 penunggang kuda. Katanya ini penyebab utama mungkin sekitar 80% kematian ya, buat orang di atas 40 yang peduli sama umur panjang. Apa aja sih itu? 4 kelompok penyakit itu, yang pertama penyakit aterosklerotik, itu kayak serangan jantung, stroke gitulah. Terus yang kedua kanker, ketiga penyakit neurodegeneratif, nah ini contohnya Alzheimer, dan yang keempat, ini penting banget, disfungsi metabolik, kayak resistensi insulin, diabetes tipe 2. Jadi 4 itu ya musuh utamanya. Betul. Strategi Atia itu fokus banget buat mencegah keempatnya secara agresif. Soalnya kalau mau panjang umur, sehatnya ya ini yang harus diatasi dari awal. Dia juga lihat, disfungsi metabolik ini sering jadi akar masalah buat 3 yang lain. Jadi penting banget dicegah. Pencegahan agresif ya kuncinya. Nah, ngomongin pencegahan, dia kan terkenal suka pakai tes-tes yang nggak biasa ya. Bukan cuma cek kolesterol LDL standar yang sering kita dengar itu kan? Tepat sekali, dia itu perhatian banget sama jumlah partikel ApoB. Gampangnya gini, kalau kolesterol LDL itu ibarat kargo atau muatan, nah ApoB ini jumlah truk yang bawa kargo itu. Oh, oke, oke. Menurut Atia, jumlah truknya, si ApoB, itu prediktor risiko penyumbatan pembuluh darah yang jauh lebih kuat dibanding cuma ngitung total berat kargo atau LDL-C standar. Masuk akal sih analoginya. Jadi lebih penting tahu berapa banyak pengangkut masalahnya ya? Benar. Terus ada lagi, LPA, lipoprotein A. Ini faktor risiko penyakit jantung yang sifatnya turunan. Sering banget kelewat, padahal lumayan umum kasusnya. Jadi tes ini bisa kasih gambaran risiko yang lebih pas, meskipun angka kolesterol standar Anda kelihatannya oke-oke aja. Wah, ini bener-bener ngajak kita lihat lebih dalam ya, bukan cuma angka di permukaan. Ada tes lain lagi yang dia tekankan? Ada. Dia juga suka pakai tes toleransi glukosa oral atau OGTT, tapi yang plus diukur insulinnya. Atau dia sebut tes insulin reaktif. Ini penting buat lihat gimana sih tubuh kita beneran ngerespon gula setelah makan, bukan cuma pas puasa aja. Jadi bisa deteksi masalah metabolisme lebih awal gitu ya? Iya, betul. Jadi bisa ketahuan lebih dini kalau ada potensi masalah sebelum jadi lebih serius. Semuanya demi data yang lebih akurat buat pencegahan yang personal tadi. Personal, proaktif, data akurat, kayaknya itu ya benang merahnya. Terus kalau soal gaya hidup, diet, suplemen gitu gimana? Ada pandangan khas Atia? Dia cukup hati-hati ya sama karbohidrat olahan dan gula, soalnya itu bisa bikin lonjakan insulin dan IGF. Nah ini dikaitkan sama penuaan dan beberapa jenis kanker. Tapi ya itu, pendekatannya sangat personal. Yang menarik nih dari kutipan yang kita bahas, dia justru nggak minum beberapa suplemen yang populer banget. Oh ya? Apa aja tuh? Kayak vitamin C atau E, minyak ikan, bahkan probiotik. Loh, kok bisa? Padahal itu kan umum banget disaranin. Nah, itu dia. Keputusannya murni berdasarkan hasil tes darah dia sendiri yang super lengkap. Kalau datanya bilang nggak perlu, ya dia nggak akan minum. Bener-bener data-driven. Wah, ini bener-bener beda ya sama saran kesehatan umum. Harus ada bukti di datanya sendiri dulu. Ini jadi inget cerita dia nyoba bahan bakar jet. Itu maksudnya apa tuh? Bagian eksperimen juga. Ya itu cerita soal keton ester. Semacam suplemen buat performa gitu. Dia gambarin rasanya parah banget, kayak minum bahan bakar diesel katanya, bikin mual hebat. Waduh. Tapi ya dia paksain minum, demi eksperimen performa pas sepedaan. Ini nunjukin dedikasinya yang, ya bisa dibilang ekstrim buat paham sesuatu secara langsung. End of one tadi. Gila sih, dedikasinya. Mungkin nggak semua orang bisa atau mau se-ekstrem itu ya. Tapi ada pelajaran pentingnya nih buat Anda yang dengerin. Pendekatan Atia ini kayak ngingetin kita buat lebih proaktif soal kesehatan.
Jangan cuma terima angka standar, tapi coba pahami artinya buat diri kita masing-masing. Betul. Intinya sih pemikiran Atia itu soal personalisasi yang mendalam, pencegahan proaktif penyakit-penyakit kronis utama tadi sebelum jadi masalah besar. Dan juga keberanian buat nanya ulang asumsi-asumsi medis yang udah ada. Dia kan suka tuh nanya ke dokter lain pertanyaan simpel tapi mendasar. Sebenarnya fungsi kolesterol tuh apa sih? Oh iya, tujuannya apa tuh? Biar kita paham dasarnya, bukan cuma ngikutin algoritma pengobatan berdasarkan angka aja. Ini kayak geser fokus dari ngobatin penyakit jadi membangun kesehatan yang optimal dan kuat. Menarik banget. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan buat kita renungkan ya. Ada nggak sih metrik kesehatan kita sendiri atau asumsi kita soal tubuh kita yang mungkin perlu kita gali lebih dalam lagi? Atau kayak salah satu kutipan favorit Atia, apa yang akan dilakukan Richard Feynman kalau dihadapkan pada keputusan kesehatan penting? Sebuah ajakan buat berpikir kritis ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.